Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sahabat sekalian, trauma berat akibat suatu peristiwa atau gangguan pada fungsi otak dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan jiwa. Macam-macam gangguan jiwa meliputi gangguan kecemasan, gangguan psikotik, gangguan suasana hati, gangguan kepribadian, dan gangguan makan. Gangguan jiwa merupakan masalah kesehatan yang mempengaruhi bagaimana seseorang berpikir, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain secara signifikan. Jika tidak diobati, orang yang mengalami gangguan jiwa akan sulit beraktivitas, bekerja, dan bahkan berinteraksi dengan orang lain. Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, Kementerian Kesehatan tahun 2018 mencatat ada lebih dari 19 juta penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas menderita gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta orang diperkirakan mengalami depresi. Angka ini cenderung meningkat jika dibandingkan dengan data tahun 2013. Dari sudut pandang medis, gangguan jiwa ada berbagai macam, dan masing-masing jenis gangguan jiwa memiliki tanda dan gejala yang berbeda. Berikut ini adalah macam-macam gangguan jiwa yang cukup sering terjadi, seperti gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan psikotik, gangguan suasana hati, gangguan makan, obsesif kompulsif, stres pasca trauma, dan kecenderungan dan kecanduan miras, narkoba, dan sebagainya. Sahabat sekalian, pada kajian kita kali ini kita akan berfokus kepada gangguan jiwa yang umum dan sekaligus merupakan cikal bakal dari semua jenis gangguan jiwa tersebut, yaitu gangguan kecemasan. Dengan melakukan penelusuran di dalam Al-Quran tentunya, bagaimana Allah menginformasikan hal tersebut dan bagaimana pula mengatasinya. Sahabat sekalian, penyebab terjadinya gangguan jiwa hingga saat ini belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor yang diketahui dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengalami gangguan jiwa. Di antaranya faktor genetik atau bawaan lahir, kemudian riwayat keluarga yang memiliki gangguan jiwa, stres berat, pernah mengalami kejadian traumatis, misalnya menjadi korban pelecehan atau kekerasan, kemudian penggunaan obat-obatan terlarang, dan konsumsi minuman beralkohol berlebihan. Gangguan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan yang masih banyak mendapatkan pandangan negatif dari masyarakat. Tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa gangguan jiwa hanya terjadi akibat gangguan halusinasi atau masalah perilaku. Bahkan masih banyak orang yang beranggapan penderita gangguan jiwa ini perlu dikurung atau dipasung. Sahabat sekalian, kita masuk kepada inti kajiannya. Gangguan kecemasan terdiri dari gangguan kecemasan umum, gangguan kecemasan sosial, fobia, dan panik. Gangguan kecemasan merupakan gangguan kejiwaan yang membuat penderitanya merasa cemas dan gelisah, serta sulit mengendalikan perasaan tersebut. Ketika mengalami gangguan kecemasan, seseorang bisa merasakan gejala berupa banyak berkeringat, detak jantung yang cepat atau dada berdebar, merasa pusing, susah berkomunikasi, susah berkonsentrasi, sulit tidur, serta merasa cemas dan khawatir hingga sulit menjalani aktivitas sehari-hari. Sahabat sekalian, sebetulnya terganggunya jiwa seseorang itu adalah resonansi fitrah di dalam kolbunya atau resonansi kebenaran yang Allah tanamkan di dalam hati semua manusia. Ketika hati dipenuhi oleh urusan-urusan duniawi, maka kefitrahan yang bersemayam di dalam kolbunya terhimpit sehingga menjerit. Yang jeritan itu dalam bentuk resonansi-resonansi yang samar terdengar oleh jiwanya. Maka bingunglah zahir manusia tersebut. Kita mungkin pernah mendengar kesaksian dari orang-orang yang terkena musibah gangguan mental tersebut atau gangguan jiwa ini. Di antara mereka menceritakan sering mendengar suara-suara di dalam kepala mereka. Sebetulnya itu adalah resonansi jeritan hatinya yang dihimpit oleh perkara-perkara duniawi yang dia buat sendiri sebetulnya, yang dia rasakan teramat sangat berat. Misal popularitas menurun, kemudian kehilangan mata pencaharian, ditinggal orang yang sangat dicintai, dan sebagainya. Mengapa jiwanya jadi terganggu?
Sebetulnya bukan terganggu, tapi tidak mengerti hal sebenarnya, karena sebelumnya jiwa tersebut hanya diajarkan tentang perkara-perkara duniawi saja yang selalu menyenangkan. Ketika kesenangan itu Allah hancurkan sebagai bentuk cobaan, maka jiwa itu bingung. Ini apa? Nah, di waktu yang bersamaan pula, hati menjerit menginformasikan kebenarannya, dan sebetulnya jiwa itu tahu persis jika hatinya menjerit itu artinya telah terjadi penyimpangan. Tetapi jiwa yang dimanjakan dengan duniawi menjadi kerajaannya setan dan keturunannya, sehingga dimanipulasi oleh setan menjadi kedustaan yang terdengar seperti suara-suara di dalam kepala orang yang terganggu jiwanya tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat." Yang artinya, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. Surah Al-Infitar ayat 5. Ayat ini secara lugas menjelaskan bahwa jiwa itu mengetahui semua yang dia kerjakan dan dia lalaikan, terutama kelalaian selaku seorang hamba. Dan ketika hati dalam kondisi terhijab oleh duniawi, maka resonansi jeritannya terdengar sumbang oleh jiwa. Dan atas itu jiwa akan cemas, yang dalam bahasa Al-Quran disebut sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la aqnasimu binafsil lawwamah." Yang artinya, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Surah Al-Qiyamah ayat 2. Pada kondisi seperti ini biasanya orang akan bingung, menyesal dalam perasaan menyalahkan diri sendiri dan keadaan di sekitarnya. Bisa orang-orang di sekitarnya, bisa menyalahkan pekerjaannya, bisa sosial masyarakat dan sebagainya. Tetapi dia bingung dan tidak tahu apa dan siapa yang salah. Sebetulnya kondisi gangguan kecemasan seperti ini adalah musibah, dan itu artinya hanya cobaan yang harus ditemukan jawabannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wala jum'i wa naqsim minal awadi wala anfusi was samarati wa basyiris sabirin." Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat 155. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menguji sedikit saja dengan perantara sebagaimana yang disebutkan pada ayat tersebut. Dan terkait judul kajian kita kali ini adalah jiwa. Allah menguji jiwa itu adalah sedikit saja. Berbicara ujian, maka pastinya butuh petunjuk akan jawabannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'anna la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni lamla'ana jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Yang artinya, dan jika kami menghendaki niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya, tetapi telah ditetapkan ketetapan dariku, pasti aku akan penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Surah As-Sajdah ayat 13. Gangguan jiwa berpotensi menuju ke neraka. Untuk itulah ketika jiwa terganggu, satu-satunya jawaban adalah petunjuk Allah. Maka segeralah mendekat sedekat mungkin kepada Allah. Dengan begitu Allah akan berikan hikmah sebagai jawaban akan cobaan tersebut. Jika tidak, bisa kita lihat di realitas kehidupan ini, ada banyak orang yang terganggu jiwanya yang berakhir dengan bunuh diri, dan itu artinya jalan ke neraka. Sahabat sekalian, jiwa itu diciptakan dengan kesempurnaan karena diperuntukkan sebagai sarana mencapai kesempurnaan hidup di dunia. Jadi sangat-sangat logis serangan setan untuk menguasai jiwa manusia adalah sangat-sangat intens. Tapi ketika jiwa itu tepat peruntukannya, maka setan tidak akan bisa berbuat banyak. Karena jiwa yang sehat akan menguatkan pikiran atau akal untuk tazakkur dan menguatkan hati untuk tafakkur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha." Yang artinya demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Surah Asy-Syams ayat 7. Ketika kita hidup dengan jiwa yang sempurna, maka ketika kita kembali kepada Allah akan dipanggil dengan panggilan yang menenangkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nafsul mutmainnah." Yang artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Surah Al-Fajr ayat 27.
Dan kita harus ingat bahwa yang akan dihisab itu adalah jiwa. Apakah kembalinya tetap dalam kondisi sempurna sebagaimana penciptaannya? Jadi yang akan dihisab itu jiwa kita, bukan zahir yang selalu kita perhatikan di cermin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunalika tabalu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahumul haq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun." Yang artinya, di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan daripada apa yang telah dikerjakannya, dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya, dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan. Surah Yunus ayat 30. Lebih eksplisit lagi, Allah menegaskan dalam surah Az-Zumar ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wufiyat kullu nafsin ma'amilat wa huwa a'lamu bima taf'alun." Yang artinya, dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surah Az-Zumar ayat 70. Ayat ini menjelaskan bahwa yang mendapatkan balasan di akhirat nanti adalah jiwa. Jika sewaktu di dunia jiwanya baik, maka dia akan mendapatkan balasan terbaik, yaitu surganya, dan sebaliknya. Sahabat sekalian, demikianlah kajian singkat ini. Jadi jika kita mengalami gangguan jiwa atau gangguan kecemasan dalam nuansa kecemasan yang berlebihan, maka bersegeralah mendekat kepada Allah, karena sesungguhnya itu adalah isyarat peringatan yang ditujukan kepada jiwa itu sendiri dan juga kepada orang-orang terdekat pribadi yang terkena musibah tersebut. Mintalah kepada Allah agar jiwa yang terganggu diselamatkan, dan bagi yang masih sehat jiwanya, teruslah berlindung kepada Allah, karena serangan setan sangat intens di dalam jiwa kita. Semoga Allah selamatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian kita kali ini. Semoga dengan kajian singkat ini kita mendapatkan kepahaman yang holistik dan universal. Untuk itu, dan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari diri saya pribadi. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian selanjutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.